Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk belajar dan terus belajar. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa memberikan manfaat buat kita semuanya. Baik, pada pagi hari ini kita akan mempelajari sebuah materi akar bilangan yang merupakan bagian daripada bab bilangan berpangkat. Pada akar bilangan ini ada 3 yang akan kita pelajari. Pertama adalah kita harus tahu bentuk umum daripada sebuah akar bilangan, kemudian hubungan antara akar bilangan dengan bilangan berangkat pecahan, dan yang ketiga adalah operasi akar bilangan. Baik, kita mulai dari awal. Bentuk umum daripada sebuah akar bilangan adalah akar A atau akar pangkat N dari A. Lihat tabel di sebelah kiri kalian. Ini adalah akar 1 sama dengan 1, akar 4 sama dengan 2, akar 9 sama dengan 3, dan seterusnya sampai akar 100 sama dengan 10. Akar bilangan ini didapat dari 1 pangkat 2 sama dengan 1, 2 pangkat 2 sama dengan 4, 3 pangkat 2 sama dengan 9, dan seterusnya. Karena sebenarnya pada akar 4 itu, atau akar 5, akar 4, akar 9, akar 16 itu bisa ditulis dengan akar pangkat 2 dari 4. Artinya apa? Di sini ada angka 2, ada angka 2, ada angka 2, ada angka 2. Tetapi umumnya angka 2 di sini dihapuskan, tidak perlu ditulis. Ya, seperti ini akar 4 itu memiliki penulisan akar pangkat 2 dari 4. Nah, tidak masalah, kalian boleh tulis yang akar 4 saja atau akar pangkat 2 dari 4. Tetapi umumnya kebanyakan menulis dari akar 4. Keduanya memiliki arti yang sama. Lihat tabel sebelah kanan kalian. Akar pangkat 3 dari 1 sama dengan 1, akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 2, akar pangkat 3 dari 27 sama dengan 3, sampai dengan akar pangkat 3 dari 1000 sama dengan 10. Ini semua didapat dari apa? Dari mana? Dari 1 pangkat 3 sama dengan 1, 2 pangkat 3 sama dengan 8, dan seterusnya. Semoga kalian bisa menghafalkan semua perpangkatan ini maupun juga akar-akarnya ya, karena ini penting sebagai dasarnya saja. Kemudian kita masuk pada materi yang kedua, hubungan akar bilangan dengan bilangan berpangkat pecahan. Perhatikan semuanya. Sebuah bilangan berpangkat pecahan itu bisa diubah menjadi bentuk akar bilangan. Sebaliknya, sebuah akar bilangan bisa diubah menjadi bentuk bilangan berpangkat pecahan. Bentuk umumnya adalah akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Di sini Bapak berikan warna berbeda loh ya. M-nya ada di dalam akar berwarna merah dan N-nya berwarna kuning ada di luar. Ketika dikonversi, ketika diubah ke dalam bentuk pangkat pecahan, yang M di sini menjadi pecahan yang di atas, sedangkan N-nya yang kuning ini menjadi pecahan yang di bawah. Contoh, akar pangkat 5 dari 2 pangkat 3 itu menjadi 2 pangkat 3 per 5. Tolong diperhatikan warnanya ya. Kemudian yang B, akar pangkat 7 dari 5 pangkat 2 itu menjadi 5 pangkat 2 per 7. Kemudian yang C, kalau yang C ini berapakah nilai akar 6? Nah, Bapak udah singgung dari awal tadi, di sini harusnya ada angka 2 karena akar 6 ini boleh angka 2 di sini boleh ditulis boleh tidak, tetapi kebanyakan tidak ditulis ya. Jadi otomatis yang 2 di sini pindah ke pecahan yang di bawah. Sedangkan 6 ini sebenarnya ada angka 1 di sini ya. Jadi menjadi akar 6 bentuk pangkat pecahannya adalah 6 pangkat 1 per 2. Yang D ini kebalikannya. Bilangan berpangkat pecahan diubah menjadi bentuk akar bilangan. 5 pangkat 2 per 3 menjadi akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2. Perhatikan warnanya kembali, yang mana warna merah dan mana yang warna kuning.
Kemudian yang E, kalau yang E 7 pangkat min 2 per 5. Nah, jika pangkatnya masih negatif seperti ini, harus kalian ubah menjadi pangkat positif. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang bagaimana kita bisa mengubah bentuk pangkat negatif menjadi pangkat positif. Nah, 7 pangkat min 2 per 5 menjadi sama dengan 1 per 7 pangkat 2 per 5. Nah, jadi bentuk akarnya adalah 1 per akar pangkat 5 daripada 7 pangkat 2. Perhatikan warnanya ya, supaya nggak ketukar. Yang mana di dalam akar, yang mana di luar akar. Yang warna kuning di luar, yang warna merah di dalam. Yang F, 10 pangkat 7 per 3 itu menjadi akar pangkat 3 dari 10 pangkat 7. Ini jawaban yang pertama. Sebenarnya ada jawaban yang lain. Kenapa bisa begitu? Karena ada soal yang awalnya hanya ngambil pecahan utuhnya saja, 10 pangkat 7 per 3 menjadi akar pangkat 3 10 pangkat 7. Nah, terkadang di pilihan ganda itu enggak ada hasilnya seperti ini. Ada 7 per 3 ini kalian ubah menjadi bentuk pangkat pecahan campuran. Nah, 7 per 3 itu menjadi 2 1 per 3. Jadi 10 pangkat 7 per 3 diubah menjadi 10 pangkat 2 1 per 3. Dipahamin ya? Insya Allah sih udah paham semua bagaimana kita bisa merubah bentuk pecahan yang dimana angka di atas lebih besar daripada di bawah menjadi bentuk pecahan campuran. Nah, setelah kalian mengubah dalam bentuk pecahan campuran, ini kita pisahkan. 10 pangkat 2 1 per 3 kita bagi-bagi dulu. 10 ini pangkat 2 sendiri. Nah, ini kali 10 pangkat 1 per 3 ya. 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 1 per 3. Nah, 10 pangkat 2 hasilnya berapa? 100. Kemudian 10 pangkat 1 per 3. Jadi hasilnya adalah 100. Nah, sepertiga ini menjadi yang tiganya yang kuning ini ada di luar sini, yang satunya jadi 10 pangkat 1 itu kan 10 ya. Jadi hasilnya adalah 100 akar pangkat 3 dari 10. Baik, kita masuk pada operasi bilangan, operasi akar bilangan. Yang pertama adalah penyederhanaan bentuk akar. Bagaimana kita bisa menyederhanakan bentuk akar? Contohnya adalah akar 12. Berapakah bentuk sederhana dari akar 12? Di sini tertulis dalam akar 4 kali 3 sama dengan dipisahkan kembali akar 4 kali akar 3 sama dengan 2 kali akar 3 sama dengan 2 akar 3. Kok bisa 4 kali 3 dapat dari mana? Nah, perhatikan semuanya. Nah, ketika menemukan soal berapakah bentuk sederhana dari akar 12 ini, pertama adalah kita mencari bilangan berapa saja yang hasilnya 12. Berapa kali berapa yang hasilnya 12? Didapat 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4, dan 4 kali 3. 3 kali 4 dan 4 kali 3 ini sama ya, berlaku komutatif. Nah, kamu tulis satu aja. Nah, di antara angka ini, di antara pasangan perkalian ini, yang manakah yang bisa diakarkan salah satunya? Nah, kalau ini kan, kalau satu kan tetap ya, nggak mungkin. Kita ambil yang ini aja nih, 3 kali 4 atau 4 kali 3. Kita ambil yang 4 kali 3, di mana yang angka depannya bisa diakar kuadratkan. Pindahkan kembali menjadi akar 12 sama dengan akar 4 kali 3. Kemudian dipisahkan menjadi akar 4 dikali akar 3. Berapa nilai akar 4? Sama dengan 2. Akar 3 berarti 2 kali akar 3 sama dengan 2 akar 3. Kemudian soal yang B, akar 50. Sama dengan contoh yang A, kita harus mencari terlebih dahulu berapa kali berapa yang hasilnya 50. Didapat adalah 1 kali 50 dan 2 kali 25 ya. Berarti yang 25 kita ambil, 25 kali 2 dipisahkan menjadi akar 25 kalikan akar 2. Akar 25 adalah 5 kalikan akar 2. Nah, sama dengan 5 akar 2. Tolong dicek kembali, diperhatikan kembali. Nah, kita masuk pada perkalian dan pembagian akar bilangan. Perkalian akar bilangan, akar A dikalikan dengan akar B itu menjadi dalam akar A kali B. Begitu pula dengan akar pangkat 3
dari A dikalikan akar pangkat 3 dari B menjadi akar pangkat 3 dalam akar A kali B. Perhatikan bentuk perkalian akar berikut. Akar 3 dikalikan akar 12, ini kalikan biasa aja ya dalam akar ya. 3 dikalikan 12 sama dengan 36. Karena dalam akar berarti akar 36 sama dengan 6. Kalau tahu hasilnya langsung kamu tulis di sini. Karena sini akar 36 menjadi 6. Kemudian yang B, 2 akar 5 dikalikan dengan akar 7. Perhatikan semuanya. Dalam akar dikalikan dengan dalam akar. Luar akar dengan luar akar. Di sini 2. Nah, kenapa ada 1 di sini? Karena akar 7 ini di sini ada angka 1 di sini. Ya, menjadi 2 kali 1 akar 5 kali akar 7. Jadi kalau tidak ada angka di depan sini akar 7, berarti ditulis 1 ya. Sebenarnya sih kalau perkalian boleh kamu tulis, boleh tidak. Mengapa? Karena kalau dikalikan 1 dalam perkalian kan tetap nggak berubah sama sekali. 2 kali 1 sama dengan 2, 5 kali 7 sama dengan 35. Hasilnya adalah 2 akar 35. Kemudian yang C, akar pangkat 3 dari 2 dikalikan dengan 5, akar pangkat 3 dari 4 menjadi 1 kali 5. 1 di sini, 1 kalikan 5, akar pangkat 3 dalam akar besar menjadi 2 kali 4. Nah, 1 kali 5 sama dengan 5, 2 kali 4 sama dengan 8. Ya. Nah, di sini perhatikan akar pangkat 3 dari 8 berapa? Hasilnya berapa? Ya, 2. Berarti ketika udah ketemu hasilnya, ada hasilnya daripada akar pangkat 3 tertentu. Sini akar pangkat 3 dari 8 didapat 2, ubah menjadi 2. Berarti 5 dikalikan 2 sama dengan 10. Yang D, akar 3 dikalikan akar 3. Nah, dalam akar 3 kali 3 sama dengan akar 9 sama dengan 3. Jika akar A dikalikan dengan akar A sama dengan akar A kuadrat menjadi A pangkat 2/2. Dari mana 2/2? Di sini kan 2 nih. Nih 2 atas, yang ini juga 2 bawah. Ada angka 2, angka 2. Kalau 2 bagi 2 berapa ya? 1. Berarti A2 atau A pangkat 1. Jadi kesimpulannya adalah jika perkalian akar bilangan yang memiliki bilangan yang sama, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Ini contohnya ada bagian soal yang nomor D. Akar 3 kali akar 3 sama dengan 3. Kalau sini akar 5, akar 5 dikalikan akar 5 ya 5 hasilnya. Dan seterusnya. Baik, kita masuk pada pembagian akar bilangan. Pembagian sama dengan perkalian. Akar A dibagi akar B sama dengan dalam akar A bagi B. Kemudian akar pangkat 3 dari A dibagi akar pangkat 3 dari B menjadi akar pangkat 3 yang panjang dalam akar A dibagi B. Contoh, perhatikan bentuk pembagian akar berikut. Akar 15 dibagi akar 3 itu menjadi akar dalam akar 15 dibagi 3 sama dengan akar 5. Kalau nggak ada hasilnya biarkan begini aja ya. Kemudian 45 akar 70 dibagi dengan 9 akar 14. Nah, yang dalam akar dibagi dengan dalam akar, yang luar akar dengan luar akar. 45 dibagi 9 sama dengan 5. Akar 70 dibagi akar 14 sama dengan 5. Jadi hasilnya adalah 5 akar 5. Kemudian yang C, 10 akar pangkat 3 dari 160 dibagi dengan 2 akar pangkat 3 dari 4 sama dengan sama tadi ya, yang luar akar dibagi dengan luar akar, dalam akar dengan dalam akar. 10 bagi 2 sama dengan 5. Akar pangkat 3 dari 160 bagi 4 sama dengan 40. Jadi hasilnya adalah 5 akar pangkat 3 dari 40. Soal yang D, 6 akar pangkat 3 dari 4 dibagi dengan akar pangkat 3 dari 16. Perhatikan semuanya. Sini ada akar pangkat 3 dari 4, sedangkan sini akar pangkat 3 dari 16. Ya, di sini 4 dibagi 16 kan angkanya lebih kecil sebelah sini kan, tetapi kita masih punya ada angka 6 di sini. Kita mengubah 6 ini ya, kita mengubah angka 6 ini menjadi bentuk perkalian. Perhatikan sebelah kanannya. 6 ini
kita ubah menjadi 3 kali 2. Bisa 3 kali 2, bisa 2 kali 3, tapi kita pergunakan 3 kali 2. Kalau sini 10 ya kita buat 5 kali 2. Kalau sini misalkan 15 ya 3 kali 5 dan seterusnya. Karena kebetulan sini 6, kita ubah menjadi 3 kali 2. 3 kali 2 akar pangkat 3 dari 4 dibagi akar pangkat 3 dari 16. Ini sama tetap ya, nggak berubah ya. Nah, sekarang perhatikan sini perubahannya. 2 di sini masuk ke dalam akar pangkat 3 ini. Nah, ketika angka 2 ini masuk ke dalam sebuah akar pangkat 3, maka yang 2 tadi yang tidak ada pangkatnya menjadi 2 pangkat 3. Bapak ulang sekali lagi, yang angka 2 ini masuk ke dalam akar pangkat 3. Karena angka 2 masuk ke dalam akar pangkat 3, maka angka 2 yang sudah ada dalam akar pangkat 3 dipangkatkan 3 juga. Kalau sini 4, ya dipangkatkan 4 di sini otomatis. Kalau sini 5, otomatis dipangkatkan 5 juga. Bisa dipahami ya? Oke. Dapat adalah 3 akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 kali 4. Nah, sebelah kanan tetap ya dibagi akar pangkat 3 akar 16. 3 akar pangkat 3 dari 8. Dari mana 8? 2 pangkat 3 kan 8. Perhatikan ya, 2 pangkat 3 sama dengan 8 dikali 4 sama dengan akar pangkat 3 dari 16. Hasilnya adalah 8 kali 4 berapa? 32. Berarti ya hasilnya adalah 3 akar pangkat 3 dari 32 dibagi dengan akar pangkat 3 dari 16. Lihat angkanya sudah lebih besar daripada yang awal tadi ya. Nah, 3 sini 1, 3 dibagi 1 tetap 3. Kemudian akar pangkat 3 dibagi akar pangkat 3 dari 32 dibagi dengan akar pangkat 3 dari 16. Hasilnya berapa? 2. Jadi hasil didapat adalah 3 akar pangkat 3 dari 2. Semoga bisa dipahami. Kita masuk pada penjumlahan dan pengurangan akar bilangan. Penjumlahan dan pengurangan akar bilangan hanya bisa dioperasikan jika akar-akar memiliki pangkat akar yang sama dan bilangan yang di dalam tanda akar juga sama. Contoh begini, akar A ditambah akar A, nggak boleh akar A tambah akar B ya. Contohnya adalah 3 akar 2 ditambah dengan 4 akar 2. Perhatikan, sudah akar 2, sama-sama akar 2 ya. Ketika sudah sama-sama akar 2, berarti sudah bisa dioperasikan, bisa dijumlahkan. Hanya menjumlahkan bilangan luarnya saja. Berarti 3 ditambahkan 4 sama dengan akar 2. Akar 2 kalian tulis sekali saja. Berarti 3 tambah 4 sama dengan 7. Akar 2 kamu tulis kembali. Kemudian yang nomor B, 5 akar 3 dikurang 4 akar 3 itu menjadi 5 dikurang 4 akar 3. 5 kurang 4 berapa ya? 1. Hasilnya 1 akar 3. Satunya bisa dihilangkan menjadi akar 3 saja jawabannya. Yang C, 10 akar 2 dikurang 2 akar 18. Nah, perhatikan di sini. Di sini perbedaan akarnya. Akar 2, sini akar 18. Tetapi akar 18 ini bisa disederhanakan ya. Menjadi bentuk 10 akar 2 dikurang 2. Perhatikan akar 18 yang dalam akar ini menjadi 9 kali 2 ya. 9 kali 2. Nah, 10 akar itu tetap dikurang 2. Akar 9 yang dalam akar tadi dikeluarkan. Berapa akar 9? Sama dengan 3. Kalau sini akar 25 jadi 5. Sini akar 16 menjadi 4. Kebetulan sini adalah akar 9 menjadi 3. Akar 2. 10 akar 2 dikurang 2 dikalikan dengan 3 akar 2. Sama dengan 10 akar 2. 2 kali 3 berapa? 6. 6 akar 2. Perhatikan sudah sama-sama akar 2 ya. Berarti bisa dioperasikan menjadi 10 kurang 6 sama dengan 4. Jadi hasilnya berapa? 4 akar 2. Yang B, yang D, akar 2 ditambah dengan 4 akar 2 sama dengan, perhatikan di sini. Di sini tidak ada angka. Berarti nilai berapa? 1. 1 ditambahkan dengan 4 akar 2 sama dengan 5 akar 2.
Yang E 5 akar 6 dikurang akar 24. Perhatikan, di sini beda juga. Sini akar 6, sini akar 24. Ini bisa kita sederhanakan di akar 24. Yang 5 akar 6 tetap nggak berubah sama sekali. Yang akar 24 menjadi dalam akar 4 dikalikan dengan 6 ya. Tadi sudah dibahas ya dalam bentuk penyederhanakan bentuk akar. Menjadi 5 akar 6 min 2. Dari mana 2 di sini? Akar 4 berapa? Akar 4 adalah 2. Kalau sini 9 ya 3. Akar 9 sama dengan 3. Karena sini adalah akar 4 menjadi 2 akar 6. Udah sama-sama akar 6 ya. Berarti bisa dioperasikan menjadi 5 dikurang 2 akar 6 sama dengan 5 akar 5 dikurang 2 sama dengan 3 akar 6. Jadi hasilnya adalah 3 akar 6. Bentuk berikutnya adalah akar pangkat 3 dari B ditambah akar pangkat 3 dari B. Enggak boleh akar sini adalah akar pangkat 4 dari B tambah dengan akar pangkat 3 dari B. Enggak boleh, harus sama semuanya. Nah, contoh begini. 5 akar pangkat 3 dari 4 ditambah dengan akar pangkat 3 dari 4. Perhatikan sudah sama-sama akar pangkat 3 dari 4 ya. Nah, kamu tulis sekali saja. Di sini 5 ditambahkan 1. Dari mana 1? Karena sini enggak ada angkanya, bernilai 1. Berarti 5 tambah 1 sama dengan 6. Hasilnya adalah 6 akar pangkat 3 dari 4. Yang B 9 akar pangkat 3 dari 5 dikurang dengan 6 akar pangkat 3 dari 5 ditambah dengan 2 akar pangkat 3 dari 5. Itu menjadi 9 dikurang 6 ditambahkan 2. Sudah sama semua ini ya. Jadi ini sudah akar pangkat 3 dari 5 karena sudah kembar semuanya. Cukup menjumlahkan saja. 9 dikurang 6 ditambahkan 2 akar pangkat 3 dari 5. 9 kurang 6 adalah 3 ditambahkan 2 sama dengan 5. Hasilnya adalah 5 akar pangkat 3 dari 5. Oke, alhamdulillah pada pembelajaran pada hari ini selesai. Semoga bisa diambil manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila video ini bermanfaat, silakan berbagi. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.